Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai, perkenalkan nama saya Halimah Sadia dengan NIM 1052301313. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan dari kelas 4F. Baiklah, di sini sedikit saya menjelaskan terkait dengan prinsip-prinsip good governance. Mungkin sebelum saya menjelaskan apa itu prinsip-prinsip good governance, saya sedikit mengulang apa itu good governance. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang lebih ke solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Dari penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi, itu baik secara politik maupun secara administratif, itu menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politikan framework bagi tumbuhnya efektivitas usaha. Kalau kita lihat, itu pada dasarnya good governance itu adalah suatu konsep yang dimana ia mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaan yang dimana itu dapat dipertanggungjawabkan secara bersama, dalam artian sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, baik warga negara dan sektor swasta, bagi penyelenggaraan pemerintah dalam suatu negara. Nah, good governance ini itu di Indonesia itu sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi, yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan oleh sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih. Nah, sehingga good governance ini merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak, sehingga diterapkanlah dalam suatu pemerintahan yang baru. Nah, akan tetapi jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan lebih kurang 15 tahun ini, penerapan good governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya, karena masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama good governance. Kalau kita lihat dari apa saja prinsip-prinsip good governance, bahwa sebenarnya kunci utama untuk kita bisa memahami apa sih good governance dan prinsip-prinsip good governance ialah dimana pemahaman atas prinsip-prinsip yang ada di dalamnya, karena bertolak dari prinsip-prinsip tersebut itu akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Nah, kita bisa menilai baik buruknya pemerintahan apabila ia telah bersinggungan dengan semua unsur-unsur prinsip good governance. Pasti kalian bertanya-tanya, apa saja prinsip-prinsip di dalam good governance. Nah, salah satunya ialah partisipasi masyarakat. Mengapa saya bilang partisipasi masyarakat? Karena partisipasi masyarakat ini sangat penting, karena merupakan salah satu dalam menyampaikan suatu pendapat atau aspirasi masyarakat terkait dalam pengambilan keputusan. Dari dalam pengambilan keputusan ini, baik
secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang memiliki kepentingan mereka. Nah, dari partisipasi menyeluruh tersebutlah dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, sehingga kapasitas untuk berpartisipasi ini secara konstruktif. Nah, selain itu juga ada juga yang namanya transparansi. Kalau transparansi ini pasti udah jelas. Transparansi itu kan adalah keterbukaan. Nah, keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Di dalam prinsip transparansi inilah menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat itu melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan bisa dikatakan memadai. Nah, transparansi ini dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Tidak hanya itu saja, selanjutnya itu adanya juga namanya kesetaraan atau equity. Nah, kalau kesetaraan ini ialah bahwa kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Ini tidak adanya tebang pilih, semuanya sama atau diperlakukan sama rata, sehingga semua warga masyarakat itu mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Nah, prinsip kesetaraan inilah yang dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, yang dimana melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Tidak hanya kesetaraan aja, itu ada juga yang namanya efektivitas dan efisiensi atau effectiveness and efficiency, yang dimana hal tersebut untuk menunjang prinsip-prinsip yang telah disebut sebelumnya, bahwa pemerintahan yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien, yakni berdaya guna dan berhasil guna. Di dalam kriteria efektif biasanya itu diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapis sosial. Agar pemerintahan itu agar berjalan efektif dan efisien, maka para pejabat pemerintahan itu harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata di dalam masyarakat, yang kemudian itu dapat juga disusun secara terukur. Dengan perencanaan yang rasional tersebutlah, maka harapan partisipasi masyarakat itu akan dapat digerakkan dengan mudah, karena adanya program-program itu menjadi bagian kebutuhan mereka. Tidak hanya itu juga, ada juga yang namanya akuntabilitas atau accountability, yang dimana ada pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka. Jadi para pengambil keputusan di pemerintah, baik sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat, itu bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Nah, dalam bentuk pertanggungjawaban tersebutlah berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Sedikit menambahkan lagi bahwa penerapan prinsip dalam good governance itu dapat diukur dari berbagai indikator. Salah satunya itu peningkatan
tingkatkannya itu efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.